Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian dari depresi dan juga stres dan juga perbedaannya. Oke, langsung saja ya. Hai guys, beberapa tahun lalu kita pernah digembarkan oleh beberapa kasus publik figur yang ditemukan meninggal karena bunuh diri, mulai dari artis, vokalis band, hingga seorang DJ. Dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab dalam kasus tersebut bukanlah hanya depresi saja, melainkan dari banyak faktor. Nah, di sini kita akan menyampaikan tentang salah satu faktor resiko bunuh diri, yaitu depresi. Nah, bagaimana sih cara mengatasi depresi? Ya, karena depresi adalah salah satu gangguan mental yang umum dialami oleh banyak orang. Yang pertama, bicara kepada orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, ke psikologi atau psikiater. Yang ketiga, memakai cara-cara coping stres yang umum seperti meditasi, menyediakan waktu untuk sendiri, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan aktivitas di luar seperti berolahraga atau melakukan relaksasi. Begitulah penjelasan singkat mengenai depresi. Jangan sampai kalian mengabaikan masalah kesehatan mental. Kenali tentang depresi serta tanda-tandanya dan cara mengatasinya. Ayo kita wujudkan Indonesia bebas depresi. WHO memprediksi bahwa pada tahun 2020 di negara berkembang seperti di negara kita ini Indonesia, depresi akan menjadi salah satu gangguan mental paling banyak dialami dan depresi berat akan menjadi penyebab kematian kedua setelah serangan jantung. Yang ketiga, statistik depresi menyatakan dari sekitar 7,5 miliar penduduk bumi, sekitar 300 juta diantaranya mengidap depresi. Di Indonesia, diperkirakan ada 15,6 juta orang yang mengalami depresi, namun hanya 8% saja yang menjalani pengobatan. Masih banyak orang yang malu untuk berobat ke dokter, padahal efek dari depresi sangat mengerikan. Orang yang merasakan depresi biasanya akan berpikir untuk menyakiti diri sendiri, bahkan bunuh diri. Yang keempat, sebenarnya bagaimana sih depresi itu datang? Lalu apa saja faktor penyebab depresi? Nah, faktor yang bisa menyebabkan depresi seperti 1. Faktor genetik. Memiliki orang tua atau saudara kandung mengidap depresi dapat meningkatkan resiko terkena depresi. Yang kedua, jenis kelamin. Wanita 2 kali lipat lebih mudah terkena depresi karena perubahan hormon yang terjadi selama hidupnya seperti saat menstruasi, kehamilan, dan melahirkan. Yang ketiga, trauma. Contohnya seperti pelecehan, penyiksaan, masalah dalam hubungan, dan lainnya. Hal apapun yang terlihat biasa bisa menjadi faktor pemicu depresi, seperti masuk ke sekolah baru, bullying, kematian orang terdekat, proses setelah melahirkan, dan memiliki pekerjaan baru. Namun, yang paling mendominasi adalah kematian orang terdekat. Yang kelima, seseorang yang mengalami depresi jika A. Hilangnya energi dan putus asa. B. Tidak lebih atau malah berkurang. C. Nafsu makan menurun. D. Konsentrasi menurun. E. Mempunyai pikiran ingin mati atau bunuh diri. Dan yang terakhir, malas bersosialisasi. Jangan langsung labeling diri sendiri karena yang bisa mendiagnosis itu psikologi dan psikiater. Yang keenam, akibat seseorang menderita depresi. Depresi meningkatkan resiko penyakit seperti penyakit jantung. Selain itu, mereka juga mudah tersinggung dan kadang menyalahkan orang lain, sehingga hubungan menjadi tidak baik.
Kemungkinan terburuk dari depresi adalah menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri.